kita ini mau milih janjinya Allah, yaitu janji Ar-Rahman, atau kita ini malah kebujuk rayu daripada apa yang disampaikan oleh setan, iblis laknatullah alaih. Dua pilihan hidup yang senantiasa ada pada diri kita. Ingat Bapak Ibu saudara sekalian jemaah subuh yang berbahagia, Allah itu memberikan potensi dua pada diri kita, yaitu potensi baik dan potensi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah ilhamkan, Allah beri kepada diri kita, yaitu yang namanya potensi fujur, potensi jelek, ya, wa taqwaha, dan potensi daripada kebaikan. Nah, dua potensi ini senantiasa selalu silih berganti ada pada diri kita, selalu saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika kita ikut kepada fujur, kejelekan, berarti di situ dominannya adalah setan atau iblis. Tapi ketika kita adalah wataqwaha, ketakwaan yang dominan, maka di situ berarti ada potensi ilahiyah yang datangnya adalah merupakan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah saudara sekalian rahimakumullah yang pada kesempatan pagi hari ini akan kita sampaikan. Utamanya adalah ketika kita di dalam hidup ini merupakan pilihan-pilihan yang senantiasa ada di depan diri kita. Saya teringat di dalam perkataan seorang wali atau seorang ulama besar ya pada zamannya, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyebutkan ada sekitar 90 ayat yang ada dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah itulah menetapkan, Allah itu telah memberikan penetapan kadar rezeki, dan Allah menjamin makhluknya yaitu hidup di dunia ini. Ada 90 ayat itu. Tapi ada satu ayat yang merupakan ancaman daripada setan. Apa itu? Di dalam surat Al-Baqarah yang tadi malam juga saya sampaikan itu di Masjid Jabal Nur, yaitu bahwa asyaiton, setan itu adalah ya'idukumul faqra. Ya'idukumul faqra itu artinya adalah setan itu selalu mengajak kepada kefakiran. Setan itu menjanjikan yang namanya kefakiran. Sehingga ketika dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, maka kemudian di antara manusia ini merasa takut ya akan kekurangan yang ada di dalam hidupnya di dunia ini. Akan tetapi saudara-saudara rahimakumullah, ayat Al-Quran yang jumlahnya 90 tadi, ternyata kaum manusia ini milih yang ayat hanya satu saja, yaitu mengajak kepada kefakiran. Artinya takut dengan hal yang disebut dengan fakir, miskin, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, perlu kita tahu bahwa Allah itu adalah zat yang maha kasih, Ar-Rahman. Di dalam judul dikatakan adalah janji Ar-Rahman. Ar-Rahman di situ adalah nama lain dari Allah Subhanahu wa taala karena termasuk daripada Asmaul Husna. Ya, dalam ayatnya Al-Qur'an itu 90 kali, 90 ayat yang menerangkan tentang bagaimana Allah memberikan janji itu, yaitu kebenaran bahwa Allah menjamin rezeki untuk kita sekalian. Nah, di sini Bapak sekalian, apa yang menjadi masalahnya? Kenapa manusia itu malah justru mengikuti daripada ajakan bukan rayuan setan, laknatullah alaih. Yaitu yang pertama, ketika manusia takut miskin, kekhawatirannya yang berlebihan menyebabkan ia kurang selektif dalam mencari penghasilan. Jadi, kadang-kala sebagian manusia ini kemudian merasa takut akan kemiskinan, akhirnya pun itu khawatirnya berlebihan, sehingga tidak selektif dalam mencari bagaimana kebutuhan hidupnya. Jadi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu tidak selektif. Apakah yang didapat itu dari suatu yang halal atau haram? Ya? Apakah yang diambil itu dari transaksi yang boleh atau tidak? Apakah dalam muamalahnya itu ada unsur menipu atau tidak? Itu tidak dipertimbangkan. Yang penting mendapatkan nominal untung yang besar itu saja. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, seharusnya saudara sekalian rahimakumullah, kita pun harus hati-hati. Ketika kita akan mendapatkan sebuah anugerah berupa rezeki tadi, itu datangnya atau dihasilkan dari mana gitu ya, sehingga kita tidak terjerumus di dalam bujuk rayu daripada setan laknatullah alaih. Bahkan mungkin akhir-akhir ini kalau kita lihat di channel YouTube-nya siapa itu, saya kadang ada waktu itu lihat itu, yaitu yang dipraktekkan oleh siapa itu Gus Idris yang di Malang itu ya, sama siapa Ujang Bustami, pernah lihat ya? Itu dua Gus ini senantiasa berinteraksi dengan pengobatan alternatif, utamanya adalah yang berkaitan dengan sihir, ya, dengan hal-hal metafisik, penyakit-penyakit yang aneh-aneh, yang
istilahnya medis tidak bisa mengatasi. Nah, ternyata setelah ditelusur oleh mereka, Gus dua ini, ya, larinya ke hal-hal yang sifatnya supranatural, yaitu dukun, ya, ilmu santet, ilmu sihir, dan seterusnya itu. Nah, kadang-kala atau ilmu tentang penggelaris nih cara Jawa itu. Hanya persoalan kita ada orang manusia yang takut dengan kemiskinan saja, ya, takut dengan masa depannya saja, takut nanti tidak bisa memberikan apa istilahnya warisan pada anak cucunya saja, itu kemudian mencari istilahnya pesugihan kalau bahasa Jawanya, larinya kepada dukun. Nah, sementara kalau hal praktek seperti itu kadang-kala itu mohon maaf, yaitu minta yang namanya persembahan, dan itu disebut dengan tumbal. Nah, kalau saya lihat di praktek Mbah Gus Istri sama Gus Ujang Butomi itu tumbalnya kadang-kala adalah keluarganya. Naudzubillah min dzalik. Hanya takut masalah kekurangan, kefakiran, kemiskinan. Takut dengan masa depannya. Hadirin rahimakumullah. Kita adalah orang beriman. Kita ini adalah orang yang punya kepercayaan tinggi kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah mempunyai Al-Qur'anul Karim untuk membimbing hidup kita dalam rangka memenuhi hajat kebutuhan kita. Maka dari itu, pada kesempatan pagi yang hari ini, kita perhatikan bahwa 90 ayat yang mana Allah telah menjamin kehidupan kita ini harus kita perhatikan. Jangan sampai ikut godaan daripada bujuk rayu daripada setan. Memang ada sebagian orang yang mengatakan, "Lah mencari yang haram saja sudah, kok apalagi yang halal," ya. Jadi pernyataan itu kadang-kadang ada di sekitar kita. "Lah mencari haram saja susah, apalagi mencari yang halal." Nah, padahal sebenarnya Allah telah cukupkan itu rezekinya. Ya, Allah telah kasih itu yang namanya rezekinya. Kenapa saya katakan begitu? Hadirin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan di sekitar sajalah, sekitar kita, makhluk Allah Subhanahu wa taala ada di sekeliling kita. Yang namanya laba-laba sekalian. Ini mungkin sering saya sampaikan ya, terutama di ibu-ibu kalau sore itu. Perhatikan, laba-laba itu Bapak sekalian, suatu ketika saya masih kecil, ya, itu memperhatikan bagaimana laba-laba itu membuat rumah itu. Tapi Allah takdirkan yang namanya laba-laba itu kan dia itu membuat rumah, sekaligus disitulah dia mencari nafkah, mencari kebutuhan rezekinya. Ya, kita perhatikan, laba-laba itu kalau membuat rumah itu Pak sekalian, kalau jenengan mungkin belum sempat, kecuali mungkin di TV sudah ditayangkan. Saya pernah menyaksikan betul itu ketika masih kecil, yaitu laba-laba cara membuat rumah itu Pak. Saat itu dari atas misalnya, dia turun dulu, ini ada ranting atas, kemudian bawah, turun dulu dia, turun ke bawah, hanya untuk memasang jaring laba-labanya. Kemudian dia tahu yang berikutnya adalah arah angin itu dari mana. Kalau dari selatan, berarti kemudian dia ke selatan. Ya, dari selatan ini kemudian dia keluarkan jaring laba-labanya itu. Jaring laba-labanya itu kemudian kena angin itu, Pak. Kena angin, terus nempel di sebelah sini, tek, nempel sudah. Subhanallah, itu luar biasa. Kemudian berikutnya, ya, dari sini dia jalan, ya, terus kemudian di jaring laba-laba lagi, ya, karena ada angin tadi, dia keluarkan nempel di sini. Baik, kan sudah ada, ya, apa namanya, silang itu kan. Nah, dari situ loh Pak sekalian saya hormati, dari laba-laba kemudian naik lagi, dia turun seret gitu kan. Nah, terus itu Pak, dia anyam sampai segitu rapi. Setelah lengkap baru dia muter itu. Ya, kalau kita lihat itu mungkin jenengan lihat ya, turun-turun itu ya. Nah, sampai lengkap itu. Nah, kemudian setelah selesai Pak sekalian, ya, yang namanya laba baik kemudian berhenti sejenak. Ya, sampai mungkin ya. Tapi saya yakin kok kalau seandainya saya diberi pemahaman maksud daripada laba-laba itu. Boleh jadi laba-laba tadi berdoa, "Ya Allah, saya sudah capek ya Allah. Ya Allah, saya ini sudah tahu Engkau mentakdirkan diri saya membuat rumah seperti ini ya Allah." Itu sebenarnya adalah ini menjadi ladang atau tempat di mana saya mendapatkan rezekimu ya Allah. Ya, maka saat itu boleh jadi, tapi dalam hal ini saya nggak menyaksikan itu. Ya itu boleh jadi saat itu kemudian kalau kita perhatikan ada apa lalat lah ya, yang lewat kemudian terbang nempel di sarang laba-laba itu. Kalau seandainya bisa ngomong itu yang namanya laba-laba, dia akan mengatakan, "Subhanallah, alhamdulillah ya Allah, capeknya saya ya Allah, sekarang Engkau berikan makanan datang sendiri ya Allah." Gitu. Ya, laba-laba aja punya keyakinan seperti itu Bapak sekalian. Laba-laba aja punya keyakinan mantap itu optimis dalam hidupnya bahwa Allah itu memberikan rezeki dalam hidupnya. Nah, ini maksud saya, yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu kadang-kala jangan sampai kita ini terjerumus pada hal-hal yang negatif ya, ajakan dari setan, yaitu kita harus selektif, kita harus hati-hati. Ya, dari mana kita mendapatkan apa rezeki yang kita terima itu? Ya, kita harus perhatikan ini halal atau haram dan seterusnya. Baik, Bapak sekalian saya hormati, dalam sebuah
hadis Rasul bersabda bahwa innar rajula la yuhramul ar-rizqa bidzambi yasibu. Sesungguhnya seorang itu bisa terhalang dari rezeki dikarenakan dosa yang diperbuat. Perlu kita perhatikan sekalian. Perlu kita perhatikan betul bahwa diri kita ini adalah manusia yang mulia sebenarnya, kan? Yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah takdirkan, Allah berikan pada diri kita potensi yang mungkin kita perhatikan adalah tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Ya, tidak diberikan kepada makhluk-makhluk selain manusia. Tapi manusia dikasih potensi yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah kita perlu perhatikan, gunakan, manfaatkan apa yang Allah berikan potensi pada kita ini untuk mencari rezekinya Allah dengan baik sesuai dengan aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara yang perlu kita perhatikan, jangan sampai melalui amalan atau perbuatan yang dosa tadi kemudian jadi terhalang itu rezeki kita. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita ingin rezekinya lancar dan kemudian istilahnya mudah untuk menyebut rezekinya Allah, mari, yaitu kita perbuatlah yang positif saja, yang tidak mengandung dosanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandung sesuatu yang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi penghalang, Mas sekalian. Menjadi penghalang daripada penyelesaian daripada hidupnya tadi. Sehingga ketika ada orang yang bertanya ke saya, gimana Ustaz, ini saya ini sampai bisnis ini kemudian jatuh, apalagi tertipu sampai tidaknya ratusan juta, Ustaz, miliaran, Ustaz. Gimana nih? Asal berikan solusi. Saya katakan, ya sudah, datang aja ke pondok dulu, ke Al-Quran maksudnya. Saya ajak sharing, diskusi dan seterusnya. Kemudian saya arahkan untuk, ayo, jangan perbanyak istighfar. Mohon ampun pada Allah. Kira-kira apakah ya dengan mendapatkan rezeki selama ini itu dari sesuatu yang halal atau haram? Itu kan? Kalau sesuatu yang tidak tepat, yang haram, otomatis ya itulah Allah kemudian beri yang namanya cobaan berupa tertipu dan seterusnya. Nah, ini artinya saat itu perlu kita introspeksi diri, dan kita harus paham betul ya akan terhalang itu rezeki jatah kita ini itu ketika ada perbuatan dosa yang kita lakukan. Ingat, saya sudah ingin menyampaikan mungkin ya bahwa sebenarnya Allah itu takdirkan, kita lihat dalam surat Hud ayat 6 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ya yang ada di alam bumi ini gitu ya. Tidaklah ada yang dalam fil ardi bumi ini ya kecuali Allah tetapkan itu jatah rezekinya masing-masing. Semuanya, tidak hanya manusia, semua makhluk itu begitu. Ya, makanya kalau kita perhatikan hadirin rahimakumullah di sekitar kita itu Bapak sekalian, aduh ya Allah, yang namanya binatang-binatang dari sekitar kita itu kalau kita perhatikan semua dijatah rezekinya oleh Allah. Apalagi yang namanya ayam itu Pak ya, kalau di sekitar kita ini yang di perumahan kayak gini nggak ada banyak ayam ya. Kalau saya di kampung itu banyak ayam itu Pak. Ayam itu Pak yang masih kecil-kecil, masih menetas itu, Allah takdirkan seketika itu bisa mencari makan sendiri. Berupa apa? Ya itu, melalui kakinya itu, nyekar-nyekar itu. Ada binatang kecil, ada semut dimakan, ada kutu kecil-kecil itu dimakan. Nah, saya terus membayangkan dan kemudian memberikan istilahnya keyakinan di saat melihat ayam yang sedang mencari makan itu masih kecil padahal baru netas berapa hari gitu kan. Saya merasakan subhanallah, ini Allah takdirkan Bapak sekalian. Yang namanya makhluk ayam ini kemudian bisa hidup ya, hanya sekedar kakinya diecer-ecer gitu ya, jadilah dia. Ya tidak usah jauh-jauh lah diri kita Bapak sekalian, diri kita ya. Diri kita itu sejak kecil, kemudian ketika di alam kandungan, kita dikasih makan oleh Allah melalui ibu kita. Kemudian ketika terlahir di muka bumi ini, Allah siapkan juga Pak yang namanya ASI itu kan gitu ya. Kemudian diopeni oleh orang tua kita ya, kemudian kita menjadi tumbuh, berkembang terus. Ya, jadi bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, dan seterusnya sampai seperti ini Pak sekalian. Tapi pada hakikatnya siapa yang menumbuh kembangkan kita ini? Sebenarnya siapa yang memberikan kemampuan sehingga kita menjadi besar seperti ini? Sebenarnya siapa yang menjadikan diri kita menjadi orang yang kuat seperti ini? Allah sekalian, rahimahullah. Ya, oleh karena itu kita harus yakin betul. Mari kita cari rezeki dengan betul-betul yang baik, yang halal gitu ya. Dan kurangi dosa, kurangi maksiat. Ya, makanya Hasan Al-Basri di yang lainnya, ya di keterangan yang lainnya itu, ketika ada orang yang punya persoalan hidupnya, kekurangan rezeki itu, ya disuruh istighfar sebanyak-banyaknya. Ya, disuruh istighfar. Bahkan ketika ada orang yang nggak punya putra Bapak sekalian, nggak punya anak maksudnya, kemudian datang ke Hasan Basri itu, ya dikasih solusi apa? Banyak istighfar. Ya, ada seorang petani juga ke saat itu, kemudian dalam keadaan airnya susah gitu ya, jarang hujan,
Apa komentar di Hasan Al-Basri? Yaitu disuruh istighfar pula. Nanti dibuka itu daripada rasa istighfar, yaitu surat Nuh itu ya, surat Nuh ayat 62-63. Baik, sekalian saya hormati. Jadi ini yang perlu saya perhatikan. Ayolah kita ini hati-hati dalam mencari rezeki. Ya, kita jangan sampai ikut kepada bujuk rayu dari setan laknatullah alaih. Kita harus pada suatu posisi yang benar, yaitu 90 ayat itu yang memberikan penguatan jatah rezeki untuk kita itu betul-betul sudah ada. Ya, kita nggak boleh ada kekhawatiran. Yang penting, sekalian saya hormati, yang penting adalah bagaimana kita berusaha terus diri kita ini maksimal, gitu kan? Tapi tidak lupa yang namanya berdoa. Kemudian yang kedua yang perlu kita amati adalah ketika seseorang mengkhawatirkan dirinya fakir, lalu ia tenggelam dengan kesibukan mencari penghasilan hingga menelantarkan kewajiban dan ketaatan kepada Allah. Baik, ini perlu menjadi perhatian kita. Jadi bos sekalian saya hormati, boleh jadi kita ini bekerja, oh itu memang sunatullahnya begitu. Kita ini harus bekerja yang betul-betul maksimal, yang betul-betul optimal, itulah memang harusnya begitu sunatullahnya. Tapi jangan sampai melupakan kita ini punya kewajiban kepada Tuhan kita. Ketika kita akan menuntut hak dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa rezeki tadi, itu adalah perlu kita imbangi dengan kita menjalankan kewajiban kita kepada Tuhan kita. Kita mempunyai kewajiban kepada Tuhan kita, yaitu apa? Beribadah. Jangan lupa sekalian saya hormati ya. Sejenaklah luangkan untuk sholat 5 waktu ya. Sejenaklah luangkan habis sholat itu berzikir wirid atau bahkan berdoa. Sejenaklah luangkan di saat waktu duha untuk menjalankan sholat duha. Enggak akan mengganggu aktivitas bekerja kita itu. Nah ini penting. Jadi jangan sampai kita ketika bekerja sampai istilahnya sibuk sekali, kemudian melupakan, menelantarkan kewajiban kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah ciptakan manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadahnya harus kita dahulukan. Ya, tapi ingat harus imbang, ibadah tetap gitu Pak ya. Tapi bekerja juga tetap gitu kan. Yaitu surat apa? Al-Qasas ayat 77, silakan nanti dibuka. Ya, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan cari itu kehidupan akhirat, tapi jangan lupa masalah kehidupan dunia. Artinya apa? Ada keseimbangan. Tapi jangan sampai kemudian kita mengedepankan masalah duniawi terus, masalah ukhrawi lupa. Ya, kalau dalam tema tadi saya katakan jangan sampai kita bekerja maksimal kemudian lupa dengan kewajiban kita. Minimal sholat lah. Ya, suatu ketika kemarin malam Jumat itu saya disuruh ruqyah itu. Orang yang sakit, dokter sudah nggak ngatasi, saya datang, saya lihat rumahnya besar dan seterusnya. Ya, kemudian saya, ini auranya istrinya enggak positif ini, bagus itu. Ketika istrinya cerita atau saudara cerita, ini enggak saya ceritakan, saya katakan, kenapa? Itu ayatnya, saya sudah merasakan ada yang enggak pas, saya katakan. Kemudian saya katakan, sudah, insya Allah saya dekati dulu, yang penting saya akrab dulu dengan beliau. Untuk memberikan nasihat pada seorang bos sekalian, itu jangan langsung dinasihati gitu caranya Pak ya. Diakrabi dulu. Karena belum kenal dengan saya coba ini saya pancing bagaimana saya akrab dengan dia. Saya katakan cerita dulu ngalor itu di sana kemari gitu Pak ya. Ternyata lama-kelamaan nyambung juga. Nyambung juga karena suatu ketika saya pernah mengajar di SMK 11 Pak, SMK Grafika itu. Nah, kemudian ada salah satu guru yang kenal dengan beliau. Nah, itulah mulai nyambung. Setelah nyambung itu Pak, saya terapi dengan bahasa secara hati ke hati begitu ya, untuk bagaimana yang penting jalankan dulu ibadah, insya Allah persoalan selesai, sakit itu bisa sembuh gitu kan. Wajar ya, yang namanya tidak pernah melakukan amal ibadah terutama sholat tadi ya, kemudian tujuan kehidupannya seperti itu gitu kan. Nah ini Bapak sekalian saya hormati, sekali lagi yang kedua saya kepingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, bolehlah kita bekerja Pak ya, bolehlah kita ini maksimal berusaha Pak, tapi jangan lupa beribadah kepada Allah. Utamanya apa? Sholat. Ya, utamanya sholat. Artinya sholat, sudahlah kita sholat. Ya, kalau tidak bisa tepat waktu, ya yang penting masih di waktunya. Maksudnya di waktunya itu apa? Waktu duhur misalnya, itu sekarang kan jam 12 kurang seperempat ya. 12 kurang seperempat atau berapa itu. Kemudian sampai waktu asar. Pokoknya sholatlah di waktunya sholat gitu loh. Waktu sholat duhur ya sholat duhur itu kan. Tapi kalau misalnya tepat waktu, wah itu bagus. Ya. Dan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, yang penting sholat ini jangan sampai ditinggalkan. Ya. Dan ingat Bapak Ibu yang saya hormati,
Sholat itu jangan sampai kita ini lupa dengan tumak ninahnya sholat. Ya, kalau jenengan rasakan ketika saya ngimami itu saya coba betul, ya, yang pas sesuai dengan kita semuanya. Ya, beda dengan ketua saya ngimami santri. Kalau santri itu Ustaz Rofiuddin sudah biasa itu di Hidayatullah itu di pesantren Al-Quran ya, santri itu tergantung kalau apa namanya kebiasaannya adalah agak sedikit lama itu sujudnya, rukuknya, karena usia remaja itu harus dilatih kekuatan fisiknya di situ. Saya katakan di Al-Quran itu santri mulai kemarin saya katakan mulai saja itu ilmu apa bela diri jet kondonya. Apalagi di hal semacam ini kita ini agak sedikit rawan kalau pesantren santri putranya tidak bisa apa bela diri. Saya telepon guru jet kondonya, Pak tolong mulai lagi tuh jet kondonya. Kenapa? Santri harus kuat fisik. Apalagi di akhir-akhir seperti ini ada yang tidak tepat itu saya katakan. Fisik harus kuat. Oh siapa? Sabtu kemarin jet kondo saya suruh mulai. Ya kalau santri dengan lihat santri lari-lari dan seterusnya di siang hari, biarlah itu dalam rangka untuk membentuk fisiknya. Ya dalam rangka untuk bagaimana di pesantren itu punya muruah ya, punya apa namanya, punya izah ya bahwa santrinya pun juga fisiknya kuat-kuat. Nah, kemudian setelah itu Bapak sekalian, saya katakan sholat, ya, jangan sampai cepat-cepat. Agak sedikit lama itu kalau santri, ya karena berdirinya orang sholat itu sebenarnya adalah kalau dalam dunia persilatan itu pasang kuda-kuda Pak, wah gitu. Itu berdiri sholat itu Pak, ya apalagi di tengah malam itu. Jam 3 saya suruh bangunkan, pengasuhnya saya suruh ngimami, pengasuhnya yang hafal Quran itu saya suruh ngimami agak sedikit lama. Kalau berdiri, bacalah ayat-ayat yang cukup lama begitu ya, yang panjang, ya supaya apa? Kuda-kudanya kuat ketika berdiri. Ya, kemudian ketika rukuk juga begitu. Rukuk juga saya suka agak sedikit lama. Ya, karena rukuk itu keseimbangan. Ya, dalam dunia persilatan bahasanya saya katakan rukuk itu adalah untuk keseimbangan fisik. Ya, jangan sampai kemudian rukuknya itu membuat dirinya nggak seimbang sampai jungkel dalam ketika rukuk. Nah, begitu. Agak lama sedikit. Kalau santri bertahan itu diimami oleh imam yang lama, ketika rukuk itu bagus. Ya, nah, gitu ya. Ketika sholat tahajud kemudian agak sedikit lama, ya biar nikmat. Nah, sujud juga begitu. Sujud itu sebenarnya dalam rangka untuk menjaga sirkulasi darah dari kaki kemudian sampai ke kepala itu. Utamanya adalah darah supaya sampai betul-betul ke otak kita itu. Oksigen itu supaya masuk di dalam otak kita itu untuk menghilangi penyakit yang sifatnya stroke dan lain sebagainya, migrain, penyakit kepala itu. Ya, kalau sekalian saya hormati, sholat jangan sampai lupa. Maka saya ingin mengajak kita semuanya, khususnya diri saya, ayolah sholat ini perhatikan. Jangan kita ini cepat-cepat ketika menjalankan sholat. Ya, harus penuh dengan tumak nina. Loh, Pak, saya ini nggak hafal artinya. Sudah hafal artinya itu proses. Terjemahan yang kita baca ketika doa itu loh. Itu nggak istilahnya nggak hafal, nggak masalah. Tapi yang penting buat sekalian, gerakan sholat itu loh Pak, nikmati berdirinya, rukuknya, itu ya. Kemudian sujudnya, duduk di antara dua sujud, nikmati Pak. Ya, penuh dengan ketenangan. Ya, penuh dengan kerinduan kita dengan Tuhan kita. Tuhan kita ini adalah gaib tidak tampak, tapi kita yakin betul Allah adalah menyaksikan apa yang kita perhatikan. Itulah kenapa ketika Rasul ditanya apa itu ihsan, kata Rasulullah itu apa? Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah, tapi kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu adalah menyaksikan engkau. Itu yang namanya ibadah. Dan itulah sholat, Pak. Ketika kita takbiratul ihram, makanya Mbak sekalian saya hormati, mohon saya ingin menyampaikan ketika sholat ini kenapa saya tekankan, karena yang kedua ini jangan sampai lupa. Boleh kita asik dalam mencari rezeki, boleh kita asik bekerja, tapi ibadah kewajiban kita itu jangan sampai kita lupakan. Kenapa tadi saya tekankan sholat? Karena itu yang setiap hari kita ketemu, bahkan sampai 5 kali. Kalau sekalian saya hormati, sebelum sholat sekalian, ya kalau dalam ayat dikatakan wa'id ma'nantum, ya apabila engkau sudah sholat, sudah apa, tenang hatinya, maka faqimus sholat, dirikanlah sholat. Artinya apa? Sebelum takbiratul ihram, ingat perhatikan, sebelum takbiratul ihram, tolong hati kita itu buat yang rileks, tenang betul. Setelah itu baru Allah Akbar itu Pak. Jangan masih terngangah, masih gundah gulana, kemudian kita takbiratul ihram dulu kelamaan. Kita tenangkan dulu, kita rilekskan dulu gitu ya. Terus kemudian baru takbiratul ihram. Allah Akbar. Mati. Baca itu iftitahnya ya. Baca itu Al-Fatihahnya. Baca itu ayat pendek terus, itu kemudian rukuknya Allahu Akbar. Nikmati Pak. Nikmati, rasakan kita dekat dengan Tuhan kita itu. Ya, kemudian bangun dari ruku gitu ya. Itu terus itu. Nah, kenapa seperti ini? Ini bukan berarti kemudian menghambat jatah rezeki kita hari itu Pak, enggak.
Justru ini yang mempercepat atau bahkan melicinkan rezeki yang Allah akan turunkan untuk kita. Ya, sehingga kalau saya katakan, ternyata manusia itu sudah punya jatah hidup masing-masing, sudah punya jatah rezeki masing-masing. Ibarat cara wong tua itu di pondok-pondok itu, oh ini mainnya si A, si B, si sudah. Yang jadi masalah rezeki itu kemudian sebagaimana turun sampai ke kita itu yang jadi masalah. Bagaimana sesuai dengan ketetapan Allah itu yang jadi masalah. Caranya bagaimana? Kita berusaha dan berdoa. Kita tetap berusaha maksimal bekerja. Ya, nah, tapi harus ada pelicinnya. Pelicin rezeki itu apa? Ya ibadah. Ya, sudah di atas itu belum nyampe ke kita. Ya, makanya kemarin saya dikeluh gimana Ustaz, saya ini kalau dalam bermuamalah itu sebenarnya sudah akan terjadi deal-deal itu Pak. Kesepakatan. Saya ini orang teknik Pak, orang apa namanya? Teknik sipil itu Pak. Sekarang saya berusaha untuk akan mempunyai CV Pak, gitu kan. Terus habis itu kenapa ini? Saya coba akhirnya ini kalau misalnya sudah terjadi deal kesepakatan enggak jadi. Ustaz gitu ya. Karena mengeluh ke saya, karena saya sekarang punya metode praktis bagaimana menjawab persoalan dengan Quran, saya suruh wudhu dulu sampean. Ya, setelah wudhu, ini sudah saya praktekkan tadi malam Pak ya. Saya tadi malam itu habis ceramah bedah buku saya itu. Kemudian saya katakan, ayo siapa yang mau praktek? Minta saja kepada Allah, saya bimbing, saya mohonkan kepada Allah, nanti terjawab di dalam Al-Quran. Dan insya Allah tepat. Itu saya yang saya katakan orang teknik tadi itu, saya suruh wudhu dulu, ya, kemudian saya bimbing kamu istighfar dulu, istighfar. Habis itu mohon pada Allah, silahkan minta. Apa itu? Mintanya, ya Allah saya cari solusi. Bagaimana supaya masalah usaha saya ya dalam bidang apa ini proyek tadi ya kemudian sukses dan istilahnya tepat terjawab semuanya Pak ya terjawab semuanya kan dan tepat itu alhamdulillah. Wah, ternyata ibunya kemudian tertarik juga itu kemudian kepikir rumah saya juga punya masalah Pak tolong bagaimana ya sudah dengan wudhu dulu. Kemudian persoalannya apa ya ini Pak ngurus anak kok repot sekali ya sudah mohon pada Allah ada jawabannya di situ. Nah ini artinya bahwa sekalian saya hormati, yang perlu kita yakinkan kita ini harus mempunyai komitmen, ya bahwa intinya dalam hidup ini berarti harus kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan sampai kemudian kita ini malah menjauh. Dalam rangka untuk menyelesaikan masalah itu berarti kita harus mendekat kepada sumber pemberi solusi masalah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah. Maka saya ingin mengajak sekalian saya hormati, jangan sampai kita ikut pada bujuk rayu setan. Ya, kita harus ikut kepada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kalau memang rezeki itu sudah sampai kepada kita, insya Allah sampai itu, Pak. Ya, dalam surat Al-Mulk itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ballaju fi utuwi wa nufur. Siapakah sih dia yang beri kamu rezeki itu jika Allah menahan rezekinya. Jadi ini pertanyaan tapi tidak harus jawaban. Kalau memang sudah jatah rezeki kita Pak, itu nyampe juga. Ya, kalau memang sudah itu untuk kita, nggak akan lari itu dari apa yang kita yang kita lakukan gitu kan. Nyampe juga kepada kita. Kalau sudah menjadi jatah rezekinya itu nyampe ya. Ya ini pertanyaannya tapi nggak ada jawab, nggak harus dijawab dengan kita, apa jawaban ya. Atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki? Jika Allah menahan rezekinya. Jadi kalau Allah sudah tahan, ya nggak nyampe kepada kita. Ya, sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Nah, itu kadang-kadang diri kita, atau istilah sebagian manusia itu, yaitu menyombongkan diri, tidak mau meminta kepada Allah. Makanya suatu ketika ada yang tanya, Ustaz, saya ini nggak mau berdoa. Kenapa? Saya sudah dikasih terus sama Allah. Saya sudah diberi, langsung malu saya minta kepada Allah. Saya katakan, jangan begitu. Kalau nggak berdoa itu namanya sombong. Nah, terus bagaimana? Ya sekecil apapun mohonlah kepada Allah. Kalau sudah rezekinya sudah secara materi sudah cukup, berdoalah yang lain. Apa itu? Ya Allah, sehatkanlah saya ya Allah, jasmani dan rohani. Ingat, sehat jasmani dan rohani. Jangan sampai sehat jasmani, rohani ini enggak sehat, itu bahaya. Ya, sehat jasmani dan rohani. Mohon pada Allah. Jadi Allah nanti akan kasih. Dan itu menunjukkan bahwa dirinya tidak sombong. Ya, butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Penekanannya bahasa yang saya hormati kembali kepada tema tadi bahwa kalau memang Allah sudah turunkan rezeki pada kita, nyampe kepada kita. Tapi kalau Allah tahan itu tahan. Makanya ketika ada orang yang memberikan minta solusi pada saya tadi, saya katakan, nah berarti ini jatahnya jenengan harusnya nyampe jadi nggak jadi karena jenengan masih belum dekat dengan Allah. Ya, di ayat Al-Quran yang dia buka itu langsung terjawab semuanya, Pak. Bahkan terjawab sampai detail itu. Ketika jenengan ini dengan siapa bekerja sama, ya.
modelnya kayak apa, di ayat Al-Quran itu ada semua. Ya, nah kemudian ketika ada ibunya kemudian ikut tanya juga ke saya, jelasnya ceritanya di situ itu tentang masalah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Yaitu apa? Nabi Musa itu zaman itu kan berarti ada Fir'aun, Pak. Fir'aun itu, Pak, itu simbol orang yang punya kekuasaan. Kadang-kala manusia itu sombong dengan kekuasaannya. Manusia itu bangga diri dengan kekuasaannya atau jabatannya. Padahal jabatan itu tidak menjamin untuk selamat di dunia dan akhirat. Contohnya siapa? Fir'aun. Kemudian di zaman itu pula, Pak, itu saat itu ibu ketika saya suruh buka itu pas ayat itu, saya katakan, Pak, Bu, ini saya yang nasihati bukan saya loh ya, Quran itu. Gimana, Pak? Itu Fir'aun contohnya. Boleh jadi dengan itu orang suami atau punya jabatan itu kan. Tapi lupa dengan Allah boleh jadi. Saya tegaskan begitu langsung tek gitu ya. Kaget ya, lo tepat mungkin gitu ya. Kaget ya, ya boleh jadi ya jauh dengan Allah sehingga masalah seperti ini, gitu ya. Karena bangga dengan jabatannya. Fir'aun enggak. Fir'aun itu adalah punya kekayaan, apa namanya? Seorang raja punya jabatan, kemudian dia ternyata tidak baik kan gitu. Terus yang kedua, yaitu yang namanya Haman. Ingat, bukan Hamam ya. Kalau Hamam itu anak saya. Saya punya anak laki-laki satu, Pak. Saya kasih namanya Hamam. Ya, ketika ditanya santri, Ustaz itu kan Haman itu kan yang nemeni Fir'aun itu. Bukan. Kalau Hamam itu adalah orang yang punya keinginan atau cita-cita tinggi. Tapi kalau Haman pakai N, itu yang nemeni Fir'aun itu. Haman itu, Pak, itu adalah arsitek ulungnya Fir'aun. Ya, sehingga mungkin ada yang meneliti bahwa yang membuat piramid yang begitu megahnya itu ya teknokratnya siapa? Ya Haman ini, Pak. Pinter dia. Ya, intelektualnya luar biasa. Ternyata tidak positif dalam hidupnya, mendukung Firaun, ya jatuhlah dia jadinya ya kan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satunya lagi, Pak, orang yang kaya raya. Siapa itu? Korun. Korun itu kaya raya, Pak. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Musa ya. Korun itu kaya raya, Pak. Kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya, keluarganya dan hartanya. Makanya orang Indonesia itu misalnya di tengah sawah terus nemu emas, nemu macam-macam, ini kayak nemu apa? Harta karun. Adalah aslinya itu goni korun nih. Bapak saya hormati. Jadi ada 3 contoh, Pak. Orang yang hebat itu. Orang yang punya jabatan tinggi seorang raja dialah Fir'aun, orang yang cerdas secara intelektual dialah Haman. Ya, kemudian orang yang kaya raya itu sampai istilah gudang kekayaannya itu kuncinya itu ditumpakin yang nonton rak kuat siji tok ya, saking banyaknya kekayaannya itu. Tapi kemudian ditenggelamkan oleh Allah karena kesombongannya. Kita nggak mau seperti itu, Pak. Kita kepingin mendapatkan rezeki dari Allah betul-betul sesuai dengan jalur yang benar dan tidak lupa menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perlu kita perhatikan. Baik, Mas yang saya hormati, ya, dalam sebuah hadis Rasul bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul ya ibn Adam tafarraq li ibadati imlan sadraka ghinna wa asdan faqraka, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Jadi kalau saya baca hadis tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal itu hadis. Tapi dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, berarti kan kalamnya Allah. Nah, tapi kalau berupa hadis itu namanya hadis qudsi. Artinya apa? Firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Bapak Ibu, ketika membaca buku, kemudian di situ kalau tertulis Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, misalnya begitu ya, Inna Allah Taala yakul, gitu kan bahasa Arabnya, maka sebenarnya itu adalah firman Allah, tapi tidak termaktub, tidak tercantum di dalam Al-Quran. Mudahnya begitu. Atau dengan kata lain begini, dalam definisinya itu, hadis qudsi adalah redaksinya itu dari Rasulullah, sementara roh spiritualnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu namanya diskusi. Itu ya ada yang mendefinisikan begitu. Beda dengan Quran. Kalau Quran itu adalah redaksinya dari Allah, otomatis intisari ruh di dalamnya itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah menurunkan Quran ya seperti itu kata-katanya gitu kan. Tapi hadis qudsi enggak. Hadis qudsi itu redaksinya dari Rasulullah. Tapi kemudian isi maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, definisi yang mudah menurut saya, hak firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an, sudah gitu aja, ya. Baik, jadi begini, wahai anak Adam, kata Allah di dalam hadis qudsi ini, luangkanlah olehmu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, subhanallah. Luangkanlah. Ya, luangkanlah, ya, istilahnya untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Ini hadis qudsi, ini firman-Nya Allah nih, Pak.
dan aku tutup kefakiranmu. Jika tidak, niscaya aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku tutup kefakiranmu, gitu Pak ya. Jadi ini artinya yang namanya berusaha itu betul-betul penting, tapi jangan sampai lupa beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bekerja niatilah untuk beribadah. Itu betul juga. Ya, awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka untuk apa? Menjadi mana ibadah. Kemudian prosesnya bekerja itu merasa diawasi oleh Allah. Itulah nanti jadi ibadah. Selesai bekerja, tutup dengan bacaan alhamdulillah. Itu jadi bermakna ibadah. Yang terakhir Mas sekalian. Nah, ini kalau saya ceramah terus bisa lama. Ya, yang terakhir saya sampaikan yaitu bahwa seseorang telah terkena hasutan setan yang menakut-nakuti dengan kefakiran adalah tatkala manusia bakhil dan enggan berbagi. Nah, ini nasihat Hasan Al-Basri, Pak ya. Nasihat Hasan Al-Basri yang ketiga itu yaitu manusia itu takut miskin ya, takut fakir. Itu karena kemudian jatuh miskin gara-gara mungkin merasa bakhil atau istilahnya sodakoan tadi, tidak mau kan begitu ya.